Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para peserta kuliah Tazkiyatun Nafas yang dirahmati Allah, kita masih bersama Forum Melati Institute. Semoga lembaga ini diberkahi Allah SWT, bisa mengemban atau berkontribusi dalam amanah dakwah, menyampaikan risalah Rasulullah di bidang yang luar biasa pentingnya ini. Dan kita juga berharap semoga kita semua berlimpah hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan bahas tema tentang an-niyah shadiqah, niat yang jujur. Minggu lalu kita sudah bahas tentang pengantarnya, kita juga sudah bahas tentang maknanya gitu ya, dan betapa pentingnya an-niyah shadiqah. Kita akan bahas sekarang indikasi ya, bahwa ada tidaknya niyah as-shadiqah itu. Minimal ada 4 indikasi. Dan jika saya sampaikan di awal, jika orang itu memiliki an-niyah as-shadiqah yang dibuktikan dengan 4 indikasinya, itu Masya Allah, ia akan mendapatkan banyak kebaikan. Sebagaimana sudah sampaikan di pertemuan minggu lalu, betapa pentingnya sifat ini atau niat yang jujur ini. Kenapa? Karena ada hadis Nabi yang wa innama likulli imri'in ma nawa. Orang mendapatkan bagian dari apa yang diniatkan. Orang mendapatkan bagian dari apa yang diniatkan. Ini kan luar biasa. Mendapatkan bagian dari apa yang diniatkan. Jadi kalau niatnya baik, dapat baik. Niat 100, dapat 100. Niat umrah, ya dapat umrah. Niat haji, dapat haji. Insya Allah. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Nah, untuk memastikan bahwa niat kita itu shadiqah atau tidak shadiqah, kita perlu cek indikasinya. Yang pertama indikasinya adalah apakah ada kesungguhan atau tidak di dalam mencapai niat itu. Niat itu kan keputusan ya. Niat itu kan keputusan. Nah, kalau kita niatnya shadiqah, itu artinya ada kesungguhan untuk mencapai dan mewujudkan niat itu. Kalau tidak ada kesungguhan, menunjukkan niatnya tidak shadiqah, tidak jujur atau tidak benar. Kalau niat tidak jujur atau tidak benar, ya berarti emang tidak niat. Akhirnya ya nggak dapet. Kalau tidak ada perjuangan, bisa jadi levelnya belum niat. Baru azam mungkin. Atau bahkan baru irodah. Masih ingat ya materi minggu lalu? Pertama kan itu informasi. Naik jadi ilmu, naik jadi makrifat, baru naik jadi irodah, keinginan. Sekedar ingin, gak ada orang, aku ingin ngaji, tapi megang buku aja enggak. Ya udah baru ingin doang. Aku ingin hafal Quran, tapi murojaah aja enggak. Ya berarti enggak. Aku ingin hafal Asmaul Husna. Gitu. Serius nih, saya agak geli kalau ada orang hafal Asmaul Husna sampai setahun baru hafal. Itu agak geli. Karena agak nggak masuk akal itu. Kalau dia niatnya jujur, nggak mungkin sampai setahun. Berarti baru ingin hafal. Mungkin gitu. Ingin lancar baca Quran. Ya, tapi ngaji aja. Seminggu sekali aja kalau pas lagi nggak ada acara, pasti gini ya. Ustaz, mohon maaf nih.
Ada acara keluarga, nggak ngaji. Iya, kata Ustadznya kan. Bisa nggak? Tolong, Mam, aku lagi ngaji, aku nggak ikut acara keluarga ya. Gimana kalau kayak gitu? Jadi yang diperjuangkan, itu sebenarnya yang diniatkan. Yang tidak diperjuangkan, ya berarti nggak diniatkan. Jadi kalau nggak dapat, ya emang, ya pantas, memang nggak niat kok sebenarnya kok. Ada orang kayak gini, Dek, mau ikut nggak ke Surabaya? Mau? Kita besok jam 4 pagi berangkat ya. Supaya nanti kita sampai Surabaya jam 8. Supaya nggak terlalu tuh larut malam. Jadi masih enak. Masuk air area kita masih nggak sepi-sepi banget. Ya, ya udah siap-siap. Sampai jam 10 malam, boro-boro nyiapin baju. Kata mamanya, mau ikut enggak? Mau. Lah mana persiapannya? Ya gampang deh. Kalau aku jadi bapaknya, langsung tak blacklist. Enggak niat. Karena kalau niat, ya dia pasti ada perjuangan. Nata baju kayak atau apa. Iya. Jadi sebenarnya jebakan kita bisa jadi memang kita tidak sering masuk ke posisi an-niyah as-shadiqah. Sehingga misalnya kayak amal soleh atau apapun itu emang nggak terjadi karena tidak punya sifat ini. Gitu. Makanya saya anggap Ibnu Qayyim menetapkan ini menjadi sifat yang wajib karena tanpa sifat ini ya banyak kebaikan yang nggak keraih. Nah, kabar buruknya sifat yang setengah hati tadi itu sifatnya orang munafik masalahnya awal muawalnya itu. Jadi penyakit sebenarnya. Orang yang nggak punya niat jujur itu sebenarnya itu punya penyakit hati. Jadi setengah-setengah itu penyakit sebenarnya. Ikut nggak ada ikut. Loh, lah kalau ikut ya persiapan. Atau nggak usah ikut. Jadi nggak usah nangis. Gitu. Ngaji nggak? Niat ngaji. Gitu. Jadi kalau iya, iya. Oh nggak niat. Aku nggak ngaji, aku mau nemenin mama aja. Deal, berarti udah nggak usah ngaji. Terus gimana resikonya? Ya bodoh diterima. Gitu. Jadi kita akhirnya bermain dengan sesuatu yang selalu fix gitu, nggak setengah-setengah. Yang pertama tadi ada kesungguhan atau al-jiddu wal ijtihad. Yang pertama ya. Yang kedua, tanda kedua adanya pengorbanan. Tadhiyah. Semakin besar pengorbanan, itu semakin menunjukkan niatnya besar dan niatnya benar. Semakin tidak ada pengorbanan dan tidak berani berkorban, semakin menunjukkan emang tidak diniatkan. Bang, mau nikah nggak bang? Mau. Tapi itu ngelamar aja tuh, itu habis 30 neng. Mas. Terus nanti kalau resepsi habis 150, total 180 lah. Ya sayang lah. Terus gimana? Mau usah nikah aja dah. Terus gimana? Kan kamu udah ngomong, bilangin aja kita batal nggak jadi. Kita cari yang agak murah aja. Berarti emang nggak niat sama dia. Kalau niat ya berarti berkorban. Kira-kira gitu ya. Tapi nggak mampu, ya berarti perkorban yang lain. Bisa nggak diturunkan biayanya? Kita nggak usah besar-besaran deh gitu. Kok nggak berani sih? Bukan nggak berani, emang duitnya segitu doang. Nah, nanti ada yang pengorbanannya pengorbanan pengorbanan apa? Kalau antum ingin ngerti visi perusahaan dan kemana arah pimpinan, itu bisa ketahuan mana program yang paling dikasih budget paling besar. Itulah sebenarnya niat utamanya. Kalau di kantor kan ada yuk program 1, 2, 3, 4, 5. Ini paling ujung kalau kita buat planning kan ujungnya pasti ada budgetnya. Nah, yang paling dikasih gede itu berarti niat yang paling benar. Kalau kaitannya dengan pengorbanan harta.
Sekarang sama dengan kita ini. Budget yang paling gede untuk anak kita itu sekolahnya atau untuk ngajinya. Nah, ini sama tuh. Ustaz kok dibenturkan sih? Supaya ketahuan, ya mesti nggak usah dibenturkan. Yang paling gede itu untuk proses dia pintar atau proses dia besar. Nah, itu sama tuh ketahuan itu. Ingin punya anak soleh atau ingin punya anak gede besar. Itu yang paling ketahuan di budgetnya. Ternyata budget untuk beli susu sama beli makanan 10 kali lipat dari budget dia ngaji India. Oh ya sudah, ketahuan berarti itu emang gak niat. Paham ya? Sama dengan yang kemarin saya ceritain. Ingin punya suami yang soleh atau suami yang kaya. Enggak, suami yang soleh. Berani berkorban enggak? Kalau ingin cari sono, ya berarti dari sekarang kamu sudah harus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Enggak berani, ya sudah. Berarti tidak niat. Atau niatnya tidak kuat. Nah, niat enggak kuat namanya niatnya tidak jujur. Nah dari situ Bapak-Ibu yang dirahmati Allah, kita sebenarnya sedang tahu diri kita di posisi ada di mana. Terutama kaitannya dengan keberagamaan. Ya agama ini badan saja kalau nggak dibiayai, itu nggak tumbuh. Badan ini kalau nggak dibiayai, nggak tumbuh. Nggak sehat, nggak mulus, nggak ramping, apalagi itu. Nggak macam-macam ya gitu ya. Padahal urusan badan doang. Nggak glowing, Ustadz. Nggak glowing ya, benar. Nggak ini gitu. Padahal urusan badan doang. Sama dengan baju itu kalau nggak dibiayai, itu nggak tampak bagus. Disetrika, macam-macam. Baru urusan baju doang aja. Rumah kalau nggak dibiayai, nggak tampak rumah yang enak dilihat. Gimana urusan agama? Keberagamaan kita itu kalau nggak ada biayanya, nggak dikorbani, korban tenaga, korban waktu, korban harta, korban apa saja, otomatis nggak tumbuh. Di dunia ini apa saja kalau nggak diperjuangkan, tidak akan tumbuh. Dan tidak mungkin perjuangan tanpa pengorbanan. Nah, kalau kita niat memang ingin jadi orang yang saleh, niat hasanah fid dunya wal akhirah, selamat kelak di alam barzah dan macam-macam. Adakah pengorbanan mengarah situ? Pengorbanan selevel apa pengorbanannya? Nah, itulah yang membuat kita tidak akan berani berkata apa-apa terhadap para sahabat. Ia telah membuktikan pengorbanannya melebihi yang kita bayangkan. Ia korbankan hartanya, korbankan tenaganya, korbankan waktunya, termasuk korbankan nyawanya demi mempertahankan agama ini. Jadi pantas kalau ia mendapatkan tempat yang sangat mulia di akhirat. Imannya itu benar, niatnya benar. Dibuktikan pengorbanannya nggak sedikit. Oke ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, tanda yang ketiga adalah prioritas. Ketika akhirnya ketemu dua pilihan dan benturan, hanya ada satu budget, hanya ada satu waktu, maka yang dipilih yang mana? Dek, mohon maaf ya dek, terpaksa kamu nggak usah ikrok dulu, karena budgetnya hanya untuk biayain kamu les. Ya udah lama, nanti ngajinya sama mama aja. Lah mama kan nggak bisa, ya gampang lah, nanti kan bisa, nanti mama belajar dulu. Prioritasnya yang mana? Itu ketahuan tuh. Bagaimana saya kemarin, ketika akhirnya harus memilih, karena tidak mungkin menggabungkan, itu yang paling tampak niyah sodikohnya ada di mana. Paham ya? Contoh,
engkau pilih antar istrimu ke pasar, atau kau pilih ngaji dan istrimu diantar setelah ngaji. Nggak bisa mas, harus antar aku ke pasar. Loh kan aku ngaji. Ya udah kayak gitu kau pilih ngaji, jangan pilih aku. Nah, kalau shadiqah, pilih ngaji. Itu contohnya. Ustadz ekstrim sekali anunya contohnya. Karena memang di prioritas ini kalau nggak ekstrim contohnya nggak bisa dipahami. Kalau urusan kebaikan digabung mah, kayak kemarin kan, milih wanita salihah atau wanita cantik. Aku mau salihah Ustadz. Serius. Pilihannya sekarang ada salihah tapi biasa. Ada cantik, tidak biasa. Pasti milihnya, aku milih yang cantik. Berarti niatnya itu milih yang cantik, syukur-syukur salihah. Nah, gitu. Itu prioritas itu. Begitu sudah jatuh ke prioritas, itu berarti sudah jelas. Sekarang kita nanya, kenapa keberagamaan kita nggak tumbuh? Sekarang kita pernah nggak ketemu gini, mohon maaf Pak Direktur, aku nggak bisa ikut rapat karena aku ngaji. Atau dibalik, Pak Ustadz, mohon maaf aku nggak ikut ngaji karena lagi ada rapat. Halo, rata-rata yang mana? Itu prioritas. Jadi kalau keberagamaan kita nggak tumbuh, emang dari dulu jangan-jangan emang nggak shadiqah ingin menyempurnakan agamanya. Buktinya apa? Gampang sekali tidak terpilih urusan agama ini. Hanya gara-gara urusan rapat, urusan apa. Itu benar-benar tidak dalam posisi yang diprioritaskan. Apalagi dan banyak sekali. Nah, dunia ini waktunya kan terbatas. Resources juga terbatas. Kalau maunya sih semua kebajikan diambil. Tapi ketika tidak bisa mengambil kebajikan, semua kebajikan, ambillah yang paling pokok. Dan itulah yang menjadi menunjukkan niat shadiqah atau tidak. Kalau niatnya shadiqah, pasti kau ambil. Yang lain ya sudah. Gitu. Nah, prioritas itu semakin menunjukkan ke arah mana niat kita itu. Begitu tidak menjadi prioritas, emang nggak niat. Enggak kok aku niat. Enggak. Ya sudah, nggak apa-apa. Emang nggak niat kok. Disitulah ada sindiran dari ulama salaf kepada kita yang kholaf ini. Salah satu fitnah yang menimpa orang kholaf, orang belakang, adalah himmah dia yang rendah. Cita-cita yang rendah. Nah, ini cita-cita ini kaitannya dengan niat. Maksudnya rendah itu gimana? Ia ngejar sekali urusan dunia, tapi sama sekali tidak mengejar akhirat. Maunya kan dunia akhirat, tapi ternyata enggak. Akhirat tidak dapat prioritas nomor 1. Istilahnya itu, kita ingin sukses di dunia, syukur-syukur akhiratnya ikut. Gitulah kira-kira. Bukan dibalik. Kita ingin sukses di akhirat, syukur-syukur dunianya ikut. Naik kelas lebih bagus lagi, kita ingin sukses dunia akhirat. Tapi bahasa dunia akhirat itu kita ingin cek, ada prioritas enggak? Gitu. Enggak ada, ya berarti enggak. Emang enggak. Jadi kalau akhirnya banyak sekali kita mengeluhkan keberagamaan kita enggak tumbuh di usia yang sudah sangat sore, awal muawalnya karena niat. Emang enggak niat awalnya. Sehingga tidak melahirkan cita-cita atau target. Nah, tapi makanya kalau orang diberikan oleh Allah ujian, niatnya enggak kuat, itu adalah ujian di antara ujian yang paling berat karena dia tidak kemana-mana. Namanya niatnya aja nggak ada. Tapi insya Allah kalau orang diberikan niat yang baik, itu pertanda bahwa insya Allah dia akan jadi orang baik. Karena ada niat baik. Gitu. Yang terakhir nomor 4, tanda bahwa niatnya shadiqah adalah
eksekusinya atau implementasinya cepat atau lambat. Kalau cepat, berarti shadiqah. Kalau lambat, ya kita lihat, jangan-jangan setengah hati. Pak, yuk kita bangun masjid. Ayo. Lama-lama hampir 2 bulan nggak ada kabar lagi. Akhirnya ngomong lagi, Pak, yuk kita masjid. Ayo. Udah bilang ayo kan? Loh, tapi kok nggak ada Pak DKM, nggak bikin panitia. Lah ayo, gitu, kata Pak DKM. Kapan Pak? Ya gampang lah kita atur waktunya. Gitu. Minggu-minggu depan. Kalau ada jam minggu-minggu depan itu, percaya, omong aja apa, nggak usah. Gitu. Karena minggu-minggu depan itu kan minggu-minggu depan. Jadi, kalau ada sebuah keinginan, kok tidak dieksekusi cepat, sesungguhnya belum masuk ke level niat. Atau jangan-jangan niatnya itu kadhibah, bohongan. Emang nggak niat bangun masjid sebenarnya, hanya pura-pura aja ngomong ke orang, biar agak-agak tanpa ada achievement lah di KM-nya gitu. Paham ya? Sama yang kemarin saya ceritain ini. Ustadz, ingin nikah nih, ada nggak calon? Yuk, cariin. Ayo, kita sekarang kenalan. Ya, Ustadz, lagi rapat. Terus kapan? Minggu depan? Keluar kota, Ustadz. Nah, terus kapan? Ini udah ngomong nih sama orang tuanya. Minggu depannya lagi gimana? Ya, itu kayaknya juga padat. Ya udah, kalau nggak niat nggak usah ngomong. Itu sudah close aja, nggak niat itu. Kalau niat, Mas, ini ada, siap, langsung. Lu kan ada rapat, gampang. Bos, mau lamaran, rapatnya ntar. Gitu. Berarti niat nikah. Jadi ini bab ketika bicara eksekusi, itu menunjukkan seberapa besar niatnya dan seberapa kuat niatnya. Nah, kita diajarkan baginda Nabi. Eksekusinya itu segera. Turun wahyu, langsung berdakwah. Nggak panjang cerita. Sampai di kota Madinah, langsung bangun masjid. Rasul bikin proposal apa enggak tuh Rasul? Terus rapat panjang lebar gitu, bikin panitia. Begitu masuk kota Madinah, semua orang mengharapkannya Rasul tinggal di sini. Akhir Rasul perintahkan bangun masjid dan tempatnya diserahkan kepada Allah dengan cara Allah akan dudukkan untanya di mana. Itulah tempat masjidnya. 2 hari jadi masjidnya, dipakai Rasulullah SAW. Gitu. Sampai Rasul meninggal ya masjidnya masih seperti itu. Bata ditumpuk aja. Belum ada alas, belum ada apa, masih pasir. Eksekusi. Nah, jamaah dirahmati Allah, kalau 4-4-nya ini ada, itu menunjukkan kita mempunyai niat yang shadiqah. Niat apa ya? Tergantung niatnya apa. Niatnya X, dibuktikan 4 hal, shadiqah. Contoh, aku niat mau sekolah S1, anak-anaknya gitu. Ada kesungguhan nggak? Oh, belajar benar. Pengorbanan? Ya udah dikorbankan pertemanannya, akhirnya sampai dia agak nggak nyaman tuh sama temennya gara-gara dia diajak main sana kemarin udah nggak mau, dia mau belajar karena 2 bulan lagi baru SNMPTN misalnya kayak gitu. Terus ada prioritas nggak? Oh iya betul, semua agenda di cancel semua sekarang, udah fokus ke belajar untuk SNMPTN. Eksekusi iya langsung dikerjakan. Itu berarti niatnya sungguh-sungguh. Dan insya Allah kalau niatnya sungguh-sungguh, maka insya Allah mendapatkan seperti yang dijanjikan Rasulullah. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Orang mendapatkan yang diniatkan. Oke, sampai poin ini. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Padahal sampai minum ya, Bu? Tafadhol, Ustaz. Baik. Ini Ustadz ada baru masuk pertanyaan. Iya. Kalau bawaannya lelet atau lola, bagaimana cara mengubahnya, Ustadz?
lambat ya, kalau orang Jawa bilang tuh apa ya namanya? Ya. Nggak lambat, itu baru satu pertanyaan, nanti saya cek lagi. Mungkin baru pertama Ustaz. Ya, itu kelakuan ya. Itu kelakuan bisa jadi terjadinya kenapa, bisa karena gen, bisa karena macam-macam. Jadi kalau memang terbiasa lambat, lelet, lolak tadi, itu bisa dilatih dari hal kecil untuk dikerjakan cepat. Contoh misalnya, mohon maaf, biasanya orang lola atau lelet itu jalannya lambat juga. Bisa dimulai dari latihan jalan cepat. Itu yang pertama. Kemudian naikkan, dilatih ngomong sedikit lebih cepat, sedikit. Kan biasanya juga lambat biasanya ngomongnya. Bapak, ya kepanjangan lah, kita udah ngantuk duluan. Yang ketiga, bisa dimulai dari dilatih juga dari nulis. Biasanya orang lola itu nulisnya juga lambat. Nah, kalau sudah ada latihan jalan cepat, bicara lebih sedikit, lebih cepat, jangan kecepatan tentu, nulis sudah agak cepat, mulai dilatih yang sudah mulai real. Contohnya apa? Rapat, mulai yang gede-gede gitu. Nah, ada istilah di Jawa itu namanya sendon. Tahu, kalau yang nggak Jawa mungkin nggak tahu kata sendon ya. Sendon itu adalah kerjaan yang nggak penting yang dimasukkan ke tengah proses eksekusi pekerjaan penting lebih karena orangnya malas. Ini contoh. Itu sendon sebenarnya. Dan itu menunjukkan niatnya nggak kuat karena eksekusinya nggak segera. Contoh ya, bocah disuruh mandi. Itu sendonnya banyak. Dek mandi, udah jam 6 nih. Ya, Ma. Nah, ya, Ma itu masih lari-lari dulu. Loh, cepat ngambil anduk. Ya, Ma. Akhirnya keluar. Pas keluar, itu main pintu dulu. Itu namanya sendon. Sebenarnya, kasus mengerjakan di tengah yang nggak penting ini, karena dia malas awalnya. Karena malas, tidak mungkin dia duduk, wong sudah ada perintah kerja. Maka dipilihlah pekerjaan yang nggak penting, yang seakan-akan berbuat, tapi sebenarnya tidak berbuat. Nah, itu yang suka saya sebut, butuh ngumpulin 7 roh gitu ya, 7 nyawa untuk sampai kamar mandi. Dan penyakit itu bisa nimpa ke orang tua. Bu, ngaji yuk, ayo. Ayo itu, nggak segera ngambil jilbab. Ya, mampir ke dapur dulu, ngicip-icip dulu. Bu, ayo, udah seberapa jam terlambat nih. Oh iya, oh enak banget nih. Kamar mandi. Di kamar mandi itu nggak segera buang air kayak apa itu. Ngacak dulu, ekrek-ekrek gigi dulu. Loh Bu, tinggal 5 menit. Iya, sabar napa sih Neng? Itu bukan sabar Neng, lelet orangnya. Itu sendon namanya. Jadi sebenarnya orang lelet itu bisa banyak kontribusinya. Bisa karena malas, bisa karena budaya, macam-macam. Tapi bisa dilatih insya Allah. Kalau dilatih dari 3 hal itu, terutama jalan, itu kalau latihan jalan cepat, semoga yang lain-lain ikut cepat. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustadz untuk jawabannya dari pertanyaan Ibu Yuli. Semoga Ibu Yuli sudah puas dengan jawaban Ustadz tadi ya. Amin. Tapi memang ada orang yang tidak bisa dipaksakan untuk cepat Ustadz. Mungkin udah bawaannya gitu ya. Bawaannya, itu perlu di training itu. Harus dilatih ya Ustadz ya. Nah, ya ada orang makan aja bisa sejam. Sambil ngobrol mungkin. Benar. Menikmati. Saya cek yang raise hand sebentar. Itu kalau di pondok ya bisa baru dapat suap itu. Anak pondok kan makanya harus cepat kan. Padahal. Ya, sebentar. Belum ada yang raise hand. Saya cek kolom pertanyaan. Belum ada 1, 2. Belum ada yang raise hand ya, Pak Adi? Takut saya terlewat. Belum ada, Ibu. Iya, belum ada. Mungkin bisa dilanjutkan materinya, Ustaz. Tafadhol. Kita lanjut. Poin berikutnya, tantangan ya.
tantangan atau sekaligus rintangan yang jadi satu. Niat as-sadiqah. Yang pertama, jadi satu aja ya, karena biar nggak usah jelimet, kan ada tantangan sama rintangan beda. Anggap aja jadi satu. Yang pertama adalah faktor yang muncul dari dalam diri orang, yang muncul dari syahwat. Yakni ada dorongan syahwat itu yang kita nyebutnya itu begitu ke arah kebaikan, itu kayak setengah gitu. Sebenarnya karena syahwatnya masih lawamah. Kan ada syahwat namanya mutmainnah, ada syahwat namanya amarah. Nah, kalau amarah itu full buruk. Kalau lawamah itu ACDC. Baik oke, buruk oke. Nah, salah satu juga ciri di lawamah, jadi apa-apa itu setengah. Paham ya? Jahat banget, enggak setengah jahat. Baik banget, enggak. Jadi kalau ibarat sholat itu milihnya maghrib sama duhur lah, kira-kira gitu. Ninggalin sholat full, enggak. Tapi sholat lengkap juga enggak. Gitu. Ya Bapak itu ya setengah lah, lumayan lah. Gitu kira-kira. Ya baik banget sih enggak, tapi ya lumayan, tapi dia kan enggak jahat-jahat amat. Gitu. Nah, sebenarnya tuh syahwatnya masih lawamah namanya. Itu proses perbaikan dari amarah yang belum selesai. Ketika orang di amarah itu, terkadang didorong ke mutmainnah, itu nggak bisa langsung bleng, nyangkut di lawamah dulu. Mau ikut jadi preman setengah taubat, mau taubat bener, nggak kuat konsekuensinya. Ya udahlah, setengah, kira-kira gitu. Kalau di dalam jilbaban itu tampak, mau buka aurat udah nggak mungkin, ya kan? Udah buka nih, udahlah nggak mungkin. Tapi kalau mau jilbaban syar'i, kayaknya kok nggak pede ya, kayaknya gedombrongan gini ya, gitu. Akhirnya jilbub, gitu. Itu sebenarnya lawamah masih haula wa haula. Itu tantangan pertama. Makanya perlu istilah kata itu selera itu masih kan gini. Jangan makan ya, contoh ini. Ini sebenarnya lawamah sebenarnya kalau di konteks makanan ya. Tidak boleh makan berminyak ya. Ya, tolong yang rebusan atau yang di kukus. Minyak jangan. Jangan pula makan yang bersoda. Ya, sekali-kalilah gitu. Kali-kali kok 3 hari sekali. Ya, daripada enggak sama sekali, sebenarnya masih lawamah sebenarnya. Tapi aku ingin kurus kok sebenarnya. Tapi enak banget tahu nggak makan kikil. Lah wong kurus kok makan kikil. Misalnya gitu. Itu namanya masih lawamah. Jadi syahwatnya itu masih belum firm sebenarnya. Itu yang pertama. Tentu kalau sudah lawamah ya kontekannya kebaikan-kebaikan ya. Yang kedua, tantangan dan rintangannya sekaligus itu adalah ada modus tashkik dari setan. Tashkik itu membuat ragu. Kalau kufur itu membuat menentang. Tapi ada modus namanya tashkik. Itu yang akhirnya menimpa orang munafik. Munafik itu jadi orang munafik karena juga kemodusin sama setan. Dimodusin setan dan mau. Gitu. Jadi dibuat ragu, setengah. Salah satu bentuk tashkik itu gini kalau di praktek di lapangan. Ini ada kalau di kampung ya, ada dangdutan. Ya kan? Dangdutan nih kan. Si unik kalau kalian di Depok itu
Dangdutan itu yang nanti ada macam-macamnya itu malam Senin. Karena malam Minggu itu pengajian. Jadi kisah lama nih. Bener salahnya nggak ngerti ya, tapi ini hanya omongan pasar istilahnya. Dulu perjanjian, kan dulu Sabtu sore itu orang pulang dari Jakarta ke Depok zaman dulu nih. Ya, ini orang Depok, orang itu orang Depok nih. Sehingga mereka pada ngaji malam Minggu. Karena kan datangnya Sabtu sore, kan pulang dari sana Sabtu siang. Naik kereta nunggu lama tuh. Sehingga ada budaya orang yang kerja di Jakarta malam Minggu itu pada di rumah semua. Ya dia ngaji. Nah, karena ngaji yang punya gawe, yang punya mantuin itu tidak boleh nanti ganggu orang ngaji. Tapi kan juga ingin rame-rame, entah apapun yang dangdutan kayak yang macam-macam. Akhirnya sepakatannya itu yang dangdutan itu Ahad malam Senin. Jadi unik kan di Depok itu tidak boleh dangdutan malam Minggu, nggak boleh. Harus Ahad malam Senin. Karena Sabtu malam Minggu itu ngaji. Orang Depok itu gitu, orang Depok. Orang Bintaro sih nggak ada budayanya begitu, orang Bintaro. Apalagi orang Jakarta. Campur sudah. Nah, contoh yang namanya taskik itu gini. Contohnya gini. Lo nggak ikut? Nggak enak lah sama Pak Kiai. Kemarin kan kita baru ngaji. Tapi seru ya itunya ya. Iya seru sih. Ya udah deh. Nggak enak Pak Kiai. Udah. Ini aja deh, kita ngumpet-ngumpet aja deh gitu. Kalau gitu jangan deket-deket ya. Nah itu artinya jadi masuk deket. Enggak. Tapi enggak juga enggak. Jadi dia akhirnya nontonnya dari jauh. Sambil malu-malu. Itu namanya kena modus taskik. Nah kira-kira gitu. Itu namanya kalau dipraktek di lapangan gitu. Nah sampai kalau urusan akidah ya akhirnya iman enggak, iman setengah iman, kufur setengah kufur. Paham ya? Jadi ada modus namanya taskik dari setan itu. Kalau dia tidak dia orang ini tidak bisa dibuat ingkar, minimal dibuat ragu. Ragu itu dalam arti setengah, maksudnya gitu, setengah. Sehingga akhirnya kebiasaannya setengah. Gitu. Ngaji full enggak ngaji ya juga enggak jadi ngaji tapi kadang ngaji, kadang enggak, kadang ngaji, kadang enggak. Gitu kira-kira itu namanya sebenarnya setengah gitu. Bu ngaji enggak? Aku nggak usah ngaji aja. Masuk neraka, gue jabanin. Nah itu namanya ingkar. Paham ya? Kamu, Bu ngaji, siap. Ibu kan sudah agak kurang sehat, nggak apa-apa. Nah, itu namanya full niat shadiqah. Setengah gimana? Bu ngaji, ya kita lihat aja lah. Insya Allah nanti kita ngaji lah. Bu udah mulai nih, ya mungkin bulan depan lah kita ngaji. Bener nih? Ya, masa saya nggak ngaji sih? Akhirnya ngaji, pas ngaji. Kok gitu sih? Ya udahlah aku nanti kapan-kapan aja ya. Ini udah masuk nih. Nah, itu nolak enggak, serius juga enggak. Itu namanya taskik. Fair ya, setengah. Kabar buruknya setengah itu enggak dapat apa-apa. Setengah itu enggak dapat apa-apa. Kalau kita nanam pohon setengah, ya, ditaruh di pot enggak, ditaruh di tanah enggak. Setengah pot, setengah tanah, ya malah mati. Paham nggak kira-kira? Sekalian taruh di pot, dah. Atau di tanah sekalian, dah. Atau sekalian, gitu. Kalau setengah, udah taruh di lubangan, tapi nggak kamu uruk. Nah, itu setengah. Udah aku taruh. Iya, tapi belum kamu uruk. Mati. Ya mendingan tadi masih di pot, dia masih hidup. Udah kamu cabut dari potnya. Nggak kamu taruh di lubangnya. Mati. Dan itu bahkan malah lebih ribet. Kalau dalam bahasa Jawa itu, nuturin orang yang setengah pinter, itu lebih susah daripada yang bodoh sekalian. Ini pinter, diajak pinter nggak sanggup, diajak bodoh, udah pinter. Jadi susah kita. Paham ya? Oke. Ketiga rintangannya itu adalah budaya. Kita itu punya budaya setengah. Ini juga menjadi masalah. Jadi perlu keluar dari budaya setengah-setengah itu.
perlu punya budaya full. Gitu. Dan sebagaimana saya sebutkan, kenapa para pejuang besar itu banyak yang dari Quraisy? Karena mereka punya budaya full. Full, bisa diandalkan. Ya, enggak. Nah, budaya full ini ada di Quraisy. Makanya tidak ada munafik di sana. Di Madinah muncul munafik. Nah, oleh karena itu kita semua perlu belajar serius dari budaya full. Tidak setengah-setengah. Dan nanti insya Allah dapatnya tidak sedikit. Oke ya. Nah, ini budaya ini perlu benar-benar ditekuni. Gitu. Yang tadi saya katakan tadi. Muslim mas, Muslim. Kok nggak sholat? Udah 5 ya. Masih mending lah 2. Dan yang lain ya nantilah kalau kita sudah setengah. Mas Muslim ya? Muslim. Kok makan kire? Ya kali-kali lah. Atau makan kire ya. Hati-hati itu, di beberapa daerah itu ada namanya sate kire. Naudzubillah. Orang makan kire. Naudzubillah minta. Muslim kok makan kire? Naudzubillah. Kire apa Ustaz? Anjing. Anjing. Di sate di beberapa wilayah. Nah, Muslimin ada makan. Nah, itu budaya setengah. Jadi setengah taat, setengah enggak. Nah, budaya setengah-setengah ini itu bisa menimpa ke banyak hal. Dan tidak ada kebaikan sama sekali. Apalagi setengah-setengah dalam urusan beragama. Ini bahaya sekali. Karena dianggap bodoh, enggak bodoh, dianggap inat, enggak inat. Nah, ini repotnya tak terkira, setengah-setengah itu. Nah, ini masalah budaya, tantangan budaya ini belum mendapatkan kesungguhan kita karena setiap orang pasti terpengaruh oleh budayanya. Di mana dia tinggal, di mana dia tumbuh. Sangat terpengaruh. Nggak usah jauh-jauh urusan perilaku. Lidah ini saja itu terpengaruh. Saya juga agak aneh ya. Kenapa orang itu kalau tinggal di Jawa dari kecil, kenapa medok? Siapapun dia. Mau keturunan Sulawesi, kalau ke Jawa, medok. Keturunan Padang, kau tinggal di Jawa, ya medok. Orang Cina Jawa, medok. Gitu. Cina Sunda, nggak medok. Lu sama-sama Cina padahal. Arab Jawa, medok. Arab yang tinggal di Jakarta, nggak medok. Lo sama. Arab Kalongan, Cina Surabaya, Cina Semarang. Oh, ndak isa ini, ndak isa. Aku Cina padahal. Jadi, lidah aja terpengaruh oleh budaya sekitar. Karena dia tumbuh, kanan kirinya ngomongnya, oh, ndak isa ini, ya bisa. Gitu. Gitu kan. Aneh namanya juga bahasanya, bahasa medok. Dan apalagi yang sifatnya perilaku lebih soft kan. Mulut itu kan sebenarnya nggak ada logikanya terpengaruh. Wong mulut gitu. Saya juga kaget sekali. Kenapa orang-orang yang bukan orang Jawa tapi tumbuh di Jawa kok ikut medok gitu loh. Kalau orang Jawa medok namanya juga orang Jawa. Medok ya. Bahasa Arabnya aja medok, wala dolin gitu medok. Alhamdulillah medok banget. Kelebihan jadinya. Nah, terpengaruh oleh budaya. Nah, di konteks itu maka kita perlu bisa menjaga diri agar tidak menjadi korban budaya yang setengah-setengah. Jadi kita membangun. Biasanya di kelas-kelas motivasi pasti akan didorong untuk tidak setengah hati. Karena itu termasuk penyakit setengah hati itu. Sampai urusan yang paling kecil aja, setengah-setengah itu, misalnya ada orang menjadi suami setengah-setengah hati. Gimana rumah tangganya? Mas, mana nafkahnya? Ya, minta nafkah. Aku nikahin kamu aja kau udah untung. Ya, Mas sudah jadi suami. Ya kan aku setengah hati. Ya kan udah ngomong kabil tuh, ya kan mulut. Yang penting kita tampak jalan nikah sama babe.
Jadi ceraiin aku lah, janganlah kalau diceraiin, nanti gimana? Kalau gitu nafkahin yang benar lah, nafkah lagi. Udah yang penting kita gini aja. Jadi nggak enak cerai kagak, dinafkahin bener nggak? Nggak repot. Kayak kalau dalam bahasa di masyarakat, kalau durian mateng enak, durian mentah itu bisa juga jadiin sayur. Nah, durian setengah itu loh, mateng kagak, mentah enggak. Oh, enggak jelas. Nomor 4, tantangan rintangannya adalah faktor saya nyebutnya pertemanan. Kalau budaya kan budaya ya, lebih umum ya, budaya. Yakni masyarakat selalu di mana dia tinggal. Pertemanan itu adalah orang sekitar dekatnya dia. Jadi pertemanan ini harus hati-hati. Kalau ketemu orangnya setengah-setengah begitu, itu pengaruhnya nggak sedikit. Karena sifat buruk lebih cepat mempengaruhi, lebih cepat merembet daripada sifat baik. Sifat buruk itu lebih cepat dalam penelitian. Sifat buruk itu cepat merembet karena untuk menjadi sifat buruk hanya butuh 2 kali dikerjakan. Udah jadi karakter buruk. Kalau baik perlu 10 hari, bukan 10 kali, 10 hari. Kalau sifat buruk cukup 2 kali. Jadi begitu kita terpapar yang setengah-setengah tadi, akhirnya nanti banyak hal peragu, ikut tuh. Nggak pernah sungguh-sungguh kalau ngapain. Gitu. Jadi apa-apa akhirnya setengah hati. Naudzubillah min dzalik. Itu kira-kira tantangannya. Oleh karena itu perlu mendapatkan jawaban dan solusi dari setiap tantangan yang ada. Standarnya perlu penguatan syahwat supaya bisa lari ke mutmainnah, perlu paham masalah modus operandi setan, perlu keluar dari budaya buruk, perlu memilih lingkungan dan pertemanan supaya kita bisa membangun niat yang shadiq. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada. Baik. Sambil minum, Ibu. Ya, monggo tafadhol Ustaz, biar gak kehausan karena ini kita cukup lama durasinya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi Ustaz sudah menguraikan tentang niat sebagian dari materinya. Silahkan bagi yang ingin bertanya langsung boleh raise hand dan buka mic-nya. Dipersilahkan. Ini karena menikmati contoh-contoh dari Ustaz juga ya, yang tidak bikin ngantuk. Jadi contoh sehari ya keseharian yang memang kadang menertawakan diri sendiri Ustaz kalau saya pribadi. 1, layer 2, layer 3, layer 4. Belum ada yang resen ya Pak Adi ya? Nggak, belum ada ya. Kalau itu saya yang bertanya aja Ustaz, kalau diizinkan. Moga. Untuk yang setengah-setengah tadi Ustaz, mungkin kalau saya merasakan effort ya, perjuangan untuk mencapai sesuatu yang misalnya menghafal nih Ustaz, menghafal hadis. Hadis yang belum kita kenal dengan baik, misalnya hadis kesekian gitu. Kalau yang pertama pasti insya Allah itu memang ingat lah ya tentang niat. Itu belum apal-apal tuh karena memang kurang perjuangannya atau memang tidak diprioritaskan atau memang setiap orang achievement-nya berbeda. Apakah bisa digeneralisasi seperti itu Ustaz? Ini kalau di dalam masih dalam pendekatan niat ya, atau di dalam bahasa di training namanya motivasi, itu sebenarnya memang orang itu ada yang sanggup istilahnya, ada yang memiliki karunia niat yang kuat atau motivasi kuat. Orangnya emang punya cita-cita sungguh-sungguh, orangnya emang punya motivasi yang kuat, dan ada sebagian orang yang motivasinya rendah. Itu kalau kita bicara dari area motivasi atau area niat. Nah, pertanyaannya kenapa orang ini kok punya niat yang kuat dan orang ini tidak punya niat yang kuat? Itu tadi bahasanya. Ada ruang di mana manusia memiliki kontribusi sebagai proses dari sebab akibat. Tentu selebihnya itu pemberian Allah SWT atau itu kehendak Allah. Kayak sama dengan orang yang dikasih karunia syukur, ada orang yang
syukur, ada orang yang berharapnya tinggi, takutnya tinggi kepada Allah gitu. Sama ada orang punya niat, orang itu kalau misalnya kata, orang itu kalau ngapa-ngapain itu benar gitu. Orang ini tuh kalau nggak pernah setengah hati orang ini. Jadi kalau dia sudah mencanangkan sesuatu itu akan diwujudkan sampai kapanpun. Orang ini nggak pernah berhenti di tengah jalan nih orang. Gitu. Itu dari kecil biasanya udah tampak tuh bocahnya. Orang ini mas setengah hati orang ini. Itu kadang orang ini ngomong tok wes gitu. Jadi itu kalau kemudian itu sudah clear, baru kita bisa analisis yang lain kayak faktor kecerdasan. Nanti berikutnya faktor metode belajar, faktor pilihan materi, itu mungkin baru. Kalau ini belum selesai, otak itu nutup sebenarnya. Orang itu kalau nggak niat, otaknya tuh nggak ngebuka. Kenapa nggak bisa-bisa? Nggak niat. Nggak usah takut udah niat, serius nggak niat loh. Kalau niat, otakmu ngebuka. Kok bisa? Ya. Contohnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Ini yang sudah kisah nyata. Abu Hurairah itu Islamnya di tahun ke-8. Ketemu Nabi hanya 3 tahunan. Terlambat Islamnya itu. Karena beliau merasa sudah terlambat, maka dia berani bertaruh lapar, jadi orang miskin, yang penting tidak ketinggalan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ngejar. Suatu ketika Abu Hurairah itu merasa sering lupa dari sabda Rasulullah. Nah ini kan sudah bicara ya, niatnya yang kuat, tapi ngerasa otaknya lemah. Coba ada solusi nggak? Datang ke Rasul. Ya Rasulullah, aku kalau mendengar engkau bersabda, seringkali aku lupa. Langsung kata Rasulullah, yang artinya ya, bukalah serbanmu. Suruh berdoa akhirnya. Habis berdoa, tutuplah serbanmu. Oke, tutup ya. Tutup. Kata Buddha, sejak itu aku tidak pernah lupa atas apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Jadi nanti kalau ada niat shodiqah, kok kemampuan ini nggak ada? Bahasa kita sekarang, resources nggak ada. Kapasitas kurang, kita akan cari solusi. Contoh, orang ingin bisa niat kuliah S1. Bagi anak yang nggak punya loh ya. Kalau yang punya sih nggak. Itu gimana caranya? Cari beasiswa. Terus gimana beasiswa? Ya harus pinter. Nah, Dek, kata mamanya, kamu orang kita, Umi nggak punya. Nggak mungkin nyekolahin kamu sampai S1, apalagi S2. Tapi satu-satunya cara yang bisa kau raih, kamu harus dapat beasiswa. Caramu, nilaimu harus 9. Waduh, nggak bisa. Harus bisa, kata mamanya. Pingin nggak kuliah? Ingin. Perjuangkan. Benar, dikejar. Dapat. Ya itu contoh-contoh. Tapi gini, tapi kan aku nggak bisa, Ma. Ya makanya dikejar. Pingin nggak? Pingin, ya sudah. Kalau nggak ngejar berarti nggak pingin. Ya sudah. Kalau nggak ingin, ya udah nggak usah dibahas. Nanti nggak ingin. Nah, atau bahasanya nggak. Ya, jadi yang kedua mengenai ketidakmampuan itu setelah dites sudah shodiqah belum niatnya. Kalau niatnya shodiqah itu ketemu. Saya suka mengatakan kalau kau kuat niatmu akan ketemu cara. Kok tidak ketemu cara? Emang nggak niat. Paham nggak kira-kira? Kalau kita sering ketemu rintangan, itu bukan karena adanya rintangan. Karena kamu nggak niat. Jadi hal yang tidak menjadi rintangan pun, kamu jadi rintangan. Ini contoh nih. Dek, tolong Dek murojaah. Ya. Ini anak-anak biasa kita suruh. Dek murojaah. 1 juz ya. Nanti sore store ke Abi. Ya, Bi. Qurannya sobek. Ya cari yang nggak sobek. Itu, Bi, itu Qurannya kakak. Bukan Quranku. Maksudnya gimana? Ya belilah. Lo coba otaknya itu. Bukan Qurannya sobek. Kamunya nggak mau murojaah. Sehingga muncul Quran sobek.
Kalau niat, ya Allah, Bi, aku kan harus setor hari ini 1 juz. Quranku sobek. Bisa nggak, Bi, bantuin cariin? Oke, ini punya kakak. Bisa dipakai? Bisa, alhamdulillah bisa. Loh kan, sama-sama Quran sobek, yang satu dijadiin rintangan, yang satu tidak jadiin apa-apa. Paham ya? Karena niatnya jujur. Jadi kalau tidak ketemu cara, bukan karena nggak ada cara, karena memang kamu nggak niat. Kalau niat, ketemu cara. Gitu. Kenapa kejahatan itu selalu punya cara yang kreatif? Niat jahat. Kalau niat jahat, ketemu cara. Yang jadi masalah, kenapa niat benar tidak lebih kuat daripada niat jahat? Penjahat itu kreatif sekali untuk menemukan kejahatannya. Loh, saya polisi aja bingung itu. Kok bisa ya ada orang nyuri mobil kok secepat itu? Oh, gitu. Karena emang niat. Nah, kebenaran suka kalah niat sama yang kejahatan. Bisa dipahami ya? Jadi yang kedua itu kemampuan nomor 2. Nah, kalau faktanya memang tidak mampu, ya pasti akan ketemu cara. Temukan cara menyelesaikan ketidakmampuanmu. Ustaz, aku ngapal. Udah sebulan nggak bisa-bisa. Nggak niat. Bukan nggak bisa itu. Serius Ustaz, aku udah ngapal. Nggak mungkin. Nggak niat. Niat bisa. Loh kok bisa? Kata Imam Bukhari ketika ditanya masalah bisa nggak bisa, dia jawabnya syaghof. Syaghof itu saking terpesona oleh ilmu, kesengsem kalau orang Jawa bilang. Saking senengnya sama ilmu, akhirnya seketika bisa. Serius itu. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal. Baik Ustadz, terima kasih untuk penjelasannya. Tadi ada yang nambahin apakah niat kurang itu karena kurang disiplin atau bagaimana. Tapi ini ada pertanyaan baru lagi Ustadz. Di luar konteks, kalau orang yang tidak punya sense rasa bersalah, nggak ada feel guilty, apakah itu bisa dimaklumi? Saya tidak tahu nih maksudnya Bu Wati yang seperti apa, tapi pertanyaannya seperti itu. Ya ada ini Bu, ada salah satu karakter ya, sebenarnya kepribadian seorang yang tidak merasa bersalah. Yang pertama, jika itu menjadi karakter, perlu diperbaiki. Karena itu agak membahayakan dirinya. Meskipun kalau di konteks lapangan ya, politisi butuh punya sifat ini. Kayak aku bener mulu aja. Itu bisa bahaya, karena dia akhirnya bisa membahayakan hubungan dengan sesama. Dia sudah nyakiti, ngomong pada orang, dia ngeras biasa aja. Gitu. Dan nanti kalau dia membangun hubungan keluarga, bisa aja pasangannya akan kabur. Nggak mau, karena apa? Ya dia seenaknya, karena dia tidak punya rasa. Gitu. Itu jika sudah masuk karakter. Tapi jika tidak merasa bersalah di konteks tertentu, misalnya di tindakan itu sebenarnya dia merasa nggak ada yang salah. Gitu. Sehingga ya kalau aku dituntut ya nggak bisa lah, atau kita itu berarti hanya konteks tertentu. Kalau di konteks merasa tidak bersalah padahal faktanya salah, yaitu namanya butuh proses pemahaman aja, dipahamkan. Mas, kejadiannya kayak gini, jadi emang yang salah Mas. Loh, kok gitu sih? Perasaan aku nggak ngapa-ngapain. Iya, nggak ngapa-ngapain. Tapi Masnya tadi itu waktu belok terlalu ngambil kanan, sehingga mengenai tadi mobil sebelah. Oh gitu toh? Oh ya sudah. Nah gitu kira-kira. Ini buktinya. Gitu kira-kira. Nah kalau tidak ada kesungguhan untuk menyelesaikan kayak gitu dan terus-menerus merasa benar, ya sebenarnya udah jatuh ke kesombongan sebenarnya. Allah a'lam bishawab. Baik Ustadz, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin habis mukul orang nggak merasa bersalah gitu karena ini Ustadz ada lagi yang mohon dijelaskan kembali tambahan tentang beberapa nafsu yang tadi Ustadz sempat singgung. Yang pertama adalah nafsu mutmainnah, kemudian nafsu lawamah, dan nafsu ammarah. Iya, itu ada nafsu mutmainnah, yakni nafsu atau jiwa manusia yang selalu ingin kebaikan dan nyaman dalam kebaikan.
ingin kebaikan dan nyaman dalam kebaikan. Jadi kayak ingin ibadah dan kalau ibadah itu tenang. Ya, makanya saya suka sering udah ngaji aja. Itu ngaji aja itu test case nafsumu. Dengerin ngaji itu enak nggak? Atau ya Allah lama amat ngajinya, Allah udah nggak seru lagi ngajinya gitu. Itu ngetes juga. Sama dengerin Quran. Kepanasan nggak tuh? Kalau kepanasan ya berarti harus diruqyah. Jinnya. Ada jinnya. Berarti nafsunya emang belum mutmainnah. Karena kalau nafsunya mutmainnah sama kebaikan tuh tenang. Senang. Gitu. Bahkan sama tempat baik itu juga bisa diuji. Nafsu mutmainnah suka di tempat baik. Di masjid itu dia tenang. Nah, makanya akhirnya bisa dicari. Orang mukmin kalau susah ya ke masjid. Udah ke masjid aja. Itu udah tenang dia. Gitu. Yang kedua lawamah. Lawamah itu punya keinginan baik dan buruk sekaligus. Dan juga nyaman dalam kebaikan, nyaman pula dalam keburukan. Gitu. Ini ACDC. Indo. Ini dia nono doyan. Dan orang Indonesia itu katanya suka yang poin kedua ini, Indo katanya. Kalau baik banget itu namanya ekstrim. Buruk banget juga ditolak. Katanya ini dia nono doyan. Gak tahu itu cuma bercandaan atau apa. Nah, ini terjadi proses ini banyak sebabnya. Bisa karena dari mutmainnah yang nggak termaintain akhirnya turun, jadi lawama, atau karena amarah yang diperbaiki tapi nggak bisa naik ke atas, akhirnya di tengah lawama. Mantan preman tapi setengah hati, itu juga bisa terjadi. Atau mantan kiai tapi setengah hati, nggak ada mantan kiai ya. Jadi orang baik yang karena hal tertentu akhirnya menjadi buruk tapi nggak bisa full buruk. Nggak mungkin lah, akhirnya setengah hati, itu lawama. Ketemunya gitu. Nah, terakhir namanya amarah. Gitu. Amarah itu yang ingin buruk dan nyaman dalam keburukan. Gitu. Ya kan terkadang nggak masuk di akal ya, ada orang, mohon maaf ya gini, terus minum, terus hingar-bingar. Loh kok bisa enak itu? Enaknya di mana? Kan nggak masuk di akal gitu. Enaknya di mana gitu? Tapi ya, rumah orang lagi begitu, lagi celeng gitu ya. Akhirnya ya udah. Itu namanya sudah amarah gitu. Naudzubillah min dzalik. Nah, di sana ada satu pengkategorian lain yang mirip, namanya nafsu malakiyah. Yang kedua, nafas syaitoniyah. Yang ketiga, nafas bahaimiyah. Ada pengkategorian dari sudut yang berbeda. Nafsu malakiyah yakni jiwa seperti malaikat yang hanya tahu kebaikan, ingin baik dan senang kebaikan. Kalau bahaimiyah atau syaitoniyah itu adalah nafas yang sudah jadi setan, ingin buruk, nyaman dalam keburukan, menyebar-nyebarkan keburukan. Lawannya malaikat, udah jadi setan. Kalau yang terakhir nafsu bahaimiyah, yakni jiwa orang yang inginnya itu kayak binatang, makan, minum, seks. Dah, itulah hidupnya, kayak binatang. Nah, jadi bahaimiyah ini dia tidak sampai merusak dalam arti mendorong-dorong kejahatan. Tapi dia hidupnya udah kayak binatang aja. Nah, syaitonnya lah yang paling bahaya. Gitu. Tapi bahaimiyah bukan tidak bahaya. Membuat kalau orang bahaimiyah semua, ya kacau hidup ini. Duit mulu. Makan, minum, seks, udah hidupnya begitu aja. Nah, satu nafsu yang luar biasa namanya malakiyah. Masya Allah itu. Luar biasa. Insya Allah. Fadal. Ya, sebentar Ustaz, saya cek dulu. Tadi ada yang pertanyaan tadi sebenarnya udah dijawab ya, yang lelet itu sama dengan kurang net itu sama dengan tidak disiplin. Sudah tadi ya sudah disinggung oleh Ustaz. Tidak ada yang raise hand, saya cek dulu di layar ke-1, ke-2, 3. Khawatir terlewat, belum ada ya Pak Adi ya?
Ada yang mau bertanya langsung? Jamaah, silakan. Ada? Dipersilahkan raise hand dan buka mic-nya. Yang terakhir ya, Bu. Hah? Dari siapa, Ustaz? Di chatroom dari Bu Lisa. Oh, Bu Lisa yang mana? Sebentar, baru masuk ya? Apa saya terlewat tadi? Yang terakhir. Terakhir yang disiplin tadi. Sudah disinggung sama Ustaz tadi. Bukan, Ibu. Oh, bagaimana Iya. cara... Sebentar, saya cek. Ini tertutup sama materi ya. Sebentar, saya coba. Yang mana ya, Pak Adi? Dari siapa? Ibu siapa? Bu Lisa. Ya, Bu. Bu Lisa, bagaimana Ustaz menghadapi, oh ya, Ustadz bagaimana menghadapi orang yang punya hutang karena jumlahnya besar, setiap kali ditagih selalu ngeles dengan alasan yang dibuat sedemikian rupa, sehingga si piutang mau tak mau maklum terus karena dia selalu berniat keras akan menyelesaikan, dan ini kejadian telah berlangsung lama bertahun-tahun, tapi tidak terbukti, nyicil pun tidak diikhtiarkan. Bagaimana menurut pandangan Ustadz terkait hutang piutang ini? Ya, sebenarnya kalau dalam teori niat ini sebenarnya orangnya tuh nggak niat sebenarnya. Tapi ya tentu asumsi variabel yang lain ceteris paribus ya. Kan hanya cerita sekecil tadi. Belum dicek apakah memang mampu, nggak mampu, income, nggak income. Karena kalau dalam periode lama kok nggak nyicil-nyicil, sebenarnya emang nggak niat. Kan dalam periode lama kan pasti dia makan, pasti dia minum, pasti dia juga hidup normal kan. Ya kenapa nggak diambil dari jatah makannya untuk nyicil, misalnya sedikit demi sedikit. Kalau perlu hanya nyicil 100.000 per bulan, itu menunjukkan niat baiknya. Gitu. Kalau sampai nggak nyicil sama sekali bertahun-tahun, memang nggak niat itu namanya, mah. Gitu kan. Kalau niat mah pasti akan itu yang pertama. Nah, bisa jadi pelemahan niat ini karena ada faktor luar, tapi kan kita itu ceteris paribus ya. Gitu. Yang kedua, terus gimana sikapnya? Bener, kalau faktanya memang nggak ada, ya harus dimaklumi dan ditunggu kesabarannya. Oleh karena itu, nomor 3, sang piutang perlu membantu yang punya hutang untuk bisa membayar hutang dengan caranya, Pak, ini aku bantu nih, caranya gini deh. Bapak kan punya penghasilan tuh segini, aku tahu ini kecil. Tapi kalau Bapak mau bayar hutang, insya Allah nanti Allah kasih jalan keluar. Gini deh, Bapak coba cicil ke saya setiap hari 1.000. Jadi sebulan cuma 30.000, nggak apa-apa. Saya tidak melihat lunasnya, tapi melihat niat baik Bapak. Supaya nanti Allah kasih jalan keluar. Gitu. Karena kalau ia sungguh-sungguh membayar utang, Allah yang akan bantu untuk membuat dia bisa melunasi. Dibantu supaya dia bisa melunasi. Sedikit demi sedikit. Jangan dimarahi, jangan dibentak, malah nggak bisa melunasi. Dibantu supaya dia bisa melunasi. Insya Allah nanti bisa lunas. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Demikian jawaban dari Pak Ustadz terkait hutang piutang. Semoga dimudahkan untuk kembali uangnya ya dalam waktu dekat. Amin ya Allah rabbal alamin. Saya cek dulu yang raise hand. Oh, ini ada Pak Indro. Kepada Pak Indro dipersilakan untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Tafadhol. Pak Indro masih monitor? Halo Pak Indro, standby. Ya ini kan kendala dari Zoom ini. Kalau tutup kamera seperti ini Ustadz. Mungkin lagi ke toilet atau apa. Saya cek lagi, barangkali ada yang raise hand di layar lain. Baru Pak Indro yang raise hand. Tapi sepertinya mungkin sedang ada keperluan. Oh ini ya Ustadz, ada pertanyaan dari Ibu Sazia Almira Setiawan. Bagaimana mengatasi remaja yang memiliki nafsu amarah yang besar? Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih Nak. Ini kalau berkumpul antara usia muda dengan amarah, ini Masya Allah daya rusaknya tinggi sekali. Kalau amarah tapi udah tuir, ya kan nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Ini amarah tapi usia muda. Wah banyak, apalagi dapat duit banyak, Masya Allah. Jadi ini perlu ada yang disebut dengan proses melunakkan nafsu. Teorinya mirip melunakkan atau menjinakkan kuda sebenarnya. Teorinya itu. Digunakan oleh para imam. Ghazali juga menyarankan. Yang pertama, bisa dimulai dari zikir. Zikir itu kayak air. Kata para ahli yang menjinakkan kuda,
Itu kalau kuda dijinakkan caranya langsung diajak Ada renang pertanyaan di sebentar. Ada pertanyaan. sungai dalam. Gimana ya? Jadi kuda itu bisa renang ternyata. Nah, jadi nanti kalau dia sudah mau tenggelam, terus diajak keluar lagi. Jinak enggak? Kalau belum jinak, dimasukin ke air lagi. Sampai nanti jinak. Nah, air itu zikir. Zikir itu kan kayak air kan. Melembutkan, membuat apa gitu. Sampai nanti terhujani full, basah kuyup hatinya dengan zikir, mungkin bisa ngelunak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah mau zikir, dia diajak puasa. Puasa itu justru melemahkan syahwat, menjinakkan. Jadi insya Allah niat-niat buruk itu agak berkurang di puasa, bahkan bisa nol. Kalau sungguh-sungguh. Nah yang ketiga, dorong. Kalau sudah mau zikir, mau puasa, dorong sholat dengan sungguh-sungguh. Gitu. Nah supaya pintunya gampang, lu gimana wong amarah kok suruh sholat, gimana bisa? Suruh puasa, gimana bisa? Ya kan? Suruh zikir, gimana bisa? Nggak mungkin bisa. Caranya diperdengarkan hal-hal yang mungkin bisa diperdengarkan, yang nanti menjadi pintu. Contohnya, dengerin pengajian dari masjid. Kan kadang masjid itu diperdengarkan. Gitu aja kira-kira. Atau terkadang diperdengarkan Quran atau apa, kayak tidak sengaja. Ibarat kalau ada orang, pernah nggak sih apa itu ya? Jadi kita nyari sesuatu karena tidak tahu pintu masuknya, pokoknya semua digedor gitu. Nah, ini yang bolong nih, dari sini kita mulai gitu. Ya kayak gitu kira-kira. Jadi bisa diperdengarkan apa saja dulu sampai nanti ketemu tuh. Dia namanya kayak ketemu clue-nya gitu. Oh, itu mulai itu bisa diajak tadi 3-4 hal tadi. Allah alam bisa. Afwan ini Ustadz, ada pertanyaan yang terlewat di atas tadi dari Ibu Dwi Dianingsih. Bagaimana menghadapi anak yang sudah lama berpacaran tapi disuruh menikah sulit, bahkan ditegur berkali-kali hanya mengatakan nanti, iya nanti. Ini seperti contoh yang tadi Ustadz sampaikan ya, bahasannya belum kerja dan saudara-saudara belum setuju. Bagaimana mengatasi hal ini Pak Ustadz? Karena sebagai orang tua khawatir mendapatkan dosa. Tadi sama ya dengan contoh yang di jadi gini, kalau sudah waktunya nikah tapi merasa belum mampu, maka bocahnya suruh puasa supaya syahwatnya turun. Tapi kalau puasa kok tidak, tetap aja pacaran, maka dikawinkan, dinikahkan dalam keadaan apapun, meskipun belum punya pekerjaan. Menjaga dia dari area itu lebih utama daripada membiarkannya. Nah, sepanjang dia sudah nikah dan belum mampu, orang tuanya nanggung. Sambil nanti anaknya didorong untuk kerja. Biasanya bocah-bocah yang belum kerja sebelum nikah, kalau udah punya istri, dia kerja. Kenapa? Karena sudah ada tanggung jawab. Dia akan malu oleh dirinya. Yang kalau nggak bisa ngasih nafkah. Gitu. Jadi, cara membuat anak belum dapat kerjaan itu dinikahkan. Serius tuh. Cara membuat anak kerja itu dinikahkan. Bukan disuruh ngelamar pekerjaan, nggak perlu. Dia kerja belum? Ya udah nikah. Loh enggak justru apa nikah kamu kerja otomatis. Karena kamu nggak mungkin malu, nggak mungkin bisa hidup di depan istrimu yang belum kamu kan nafkahi, pasti malu dirimu. Otomatis gitu. Dan cara membuat punya rumah ya nikah. Udah punya rumah belum? Belum. Nikah aja. Nanti punya. Oh punya. Oh ada istrimu kok. Punya anak kan. Kalang kabut dia pasti nyari. Jadi menikah itu pintu rezeki, pintu rumah, pintu apa saja. Gitu. Jadi kita ulang lagi. Pertama suruh puasa. Kalau bisa. Kalau ternyata puasa nggak mempan, udah dinikahkan meskipun belum mampu. Kalau nggak mau, ya udah. Kalau nggak mau jangan pacaran. Gitu langsung. Itu insya Allah selesai itu. Kalau bapak bisa ya, Dek, kamu kan kayaknya belum mampu, ya udah kamu puasa dulu ya Dek. Gitu. Insya Allah sih anak-anak bisa lah dengar. Waduh, Bah,
kayaknya nggak bisa. Ya udah nikah. Nggak mampu, ya udah jangan pacaran. Atau kamu nikah, atau puasa, gitu langsung. Hanya itu pilihannya. Gitu. Pokoknya masih pacaran, aku akan lamar anakmu, anaknya orang itu. Dan kamu akan saya nikahkan. Oh gitu, otomatis. Begitu dilamarkan kamu nggak datang, ya pasti istrinya kan nggak mau. Wah, payah lu nggak tanggung jawab. Ya gitu selesai sudah. Pasti nikah otomatis. Ini juga sekaligus ngajarin bocah-bocah yang agak nggak jelas itu. Itu kan namanya nggak jelas tuh bocahnya kalau dalam bahasa anak pergaulan itu kan, lu GJ lo gitu. Allah alam bisa. Baik. Ustaz. Ini ada yang mau bertanya langsung, Ustadz. Ada Mbak Nurul Uyun dan juga Pak Indro. Saya persilakan Pak Indro dulu, barangkali sudah standby. Ya. Alhamdulillah. Nanti Mbak Nurul setelah Pak Indro ya. Salam. Silakan Pak Indro. Assalamualaikum Ustaz. Awan tadi salah pencet jadi malah keluar tadi. Oh gitu, gitu. Ustaz, tadi berkaitan dengan niatun sodikoh ini, ada dua pertanyaan Ustaz. Yang pertama, berkaitan dengan niat itu kan ada nih kategorinya itu keinginan, kedua azam, nah ketiga niat. Karena kalau menurut Imam Syafi'i kan niat itu langsung diikuti dengan amalan, ya Ustaz ya. Iya benar. Ya, yang pertama, yang kedua, bagaimana? Pertanyaan kedua Ustaz, bagaimana dengan adanya penjelasan bahwa kalau kita melakukan suatu amalan, suatu niat baik, kemudian belum dilaksanakan, sudah mendapatkan pahala atau nilai. Padahal niat itu kan belum jadi niat dong kalau belum dilaksanakan kan, gitu. Oh, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, jadi tadi udah benar tuh. Yang pertama kali kan proses menuju niat dan amal itu kan dari irodah dari ya keinginan dulu, naik menjadi keinginan kuat atau azam, baru naik menjadi niat. Udah benar tuh. Prosesnya ada sebelumnya kan dari ilmu, dari apa-apa. Kalau udah niat itu otomatis sudah dekat, bahkan sudah menyatu dengan pekerjaan. Karena niat itu jatuh bersama dengan permulaan pekerjaan. Kita nyebutnya start pekerjaan itu ya niat itu sebenarnya. Yang gitu kira-kira. Nah, kalau hadis tadi yang niat baik belum dikerjakan, maka dapat kebaikan. Sebenarnya hadisnya itu bukan niat. Man hamma. Hamma itu baru ingin. Gitu. Bukan man nawa, man hamma. Hamma itu ingin, masih irodah sebenarnya. Ingin ke masjid lah gitu. Nggak terjadi, dapat itu sudah. Jadi belum level niat, itu karunia Allah berikan kepada umat Rasulullah. Baru pingin saja, pingin baik, itu sudah dikasih pahala. Gitu. Tapi kalau pingin buruk, ditunggu eksekusinya. Kalau ada eksekusinya, baru. Tapi kalau nggak ada, malah bagus tuh. Namanya mencabut. Nah, tentu para ulama mengatakan hamba yang ada di sini ini gimana? Apakah ingin saja tapi nggak ada usaha sama sekali? Itu katanya ini hamba yang sudah masuk ada usahanya. Contoh orang ingin ke masjid, sudah cari payung, nggak ada. Akhirnya nggak jadi karena hujan deras. Itu insya Allah sudah dapat kebaikan. Tapi kalau ingin ke masjid, gitu. Terus, kamu nggak cari payung? Ya, namanya juga hujan. Nah, itu belum, gitu kira-kira gitu. Jadi, para ulama memberikan penjelasan hama yang begitu itu, yakni yang sudah masuk kategori azam sebenarnya. Sudah ada sedikit upaya. Meskipun belum masuk ke perbuatan utamanya. Gitu. Sudah ada upaya tapi gagal. Nah, itu insya Allah punya kebaikan. Allah alam bisawab. Nah itu, syukur saat saya lahir. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustadz untuk jawaban pertanyaan Pak Indro. Selanjutnya saya persilahkan kepada Mbak Nurul dulu untuk bertanya langsung. Nanti setelah itu ada 2 pertanyaan lagi dari chatroom Ustadz. Silakan Mbak Nurul. Baik, terima kasih kesempatannya. Begini Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau
menyampaikan titipan pertanyaan sebetulnya. Jadi ada seorang ibu, nih Ustadz ya, seorang ibu yang punya mungkin semacam azam begitu ya, azam memberikan biaya umroh kepada anaknya, kepada putrinya begitu. Nah, karena satu dan lain hal, ya mungkin tadi niat si anak ini yang kurang kuat atau bagaimana, terulur sampailah ke pandemi seperti ini gitu. Bolehkah, pertanyaannya, bolehkah biaya yang diazamkan oleh ibundanya ini gitu ya, sebesar biaya umroh untuk satu orang putrinya ini dialihkan untuk biaya lain karena kebutuhan begitu. Bagaimana statusnya ini dari sisi itu? Kebetulan butuh biaya untuk pendidikan anaknya gitu. Apakah si ibu tetap mendapatkan pahala mengumrohkannya, atau anak ini kemudian statusnya berdosa atau bagaimana menurut pandangan Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau niatnya itu sudah disampaikan, itu berarti namanya sudah masuk dalam kategori syurut atau janji. Maka harus ditunaikan. Al-mu'minuna ala syurutihim. Mukmin itu sesuai dengan syaratnya. Jadi kalau niat tadi sudah dinyampaikan, itu berarti masuk kategori pernyataan. Bisa jadi masuk kategori janji. Neng, Umi niat mengumrohkan kamu. Duitnya sudah tersedia. Itu pernyataan sudah. Harus ditunaikan. Tapi kalau belum dinyatakan, masih di hati, bisa aja dibatalkan. Gitu. Yaitu namanya membatalkan niat tertentu untuk niat yang lain, pindah ke niat yang lain. Kalau ini sudah, Ustaz, sudah Kalau gitu. sudah dinyatakan, sebaiknya diwujudkan. Nah, karena pandemi, ya udah, Neng, uang yang tersedia untuk dulu, berarti disimpan sama mamanya ya, karena kan ini belum ada kesempatan ke sana. Nah, nggak boleh menawar berarti saja adabnya. Nah, ini menawar. Bab sebenarnya akhirnya bab muamalah, masuk dalam kategori bab muamalah. Ketika akhirnya dalam bab muamalah ini ada kemaslahatan yang lebih besar, misalnya gitu, nanti akan ditimbang apakah misalnya emang benar-benar nggak ada, sehingga uang ini akan lebih aslah kalau dipakai untuk daftarin dia kuliah misalnya. Itu akhirnya pertimbangannya. Dan oleh karena itu bisa jadi akhirnya dimaafkan. Gitu. Sebuah pernyataan yang merupakan janji ini akhirnya bisa digugurkan, itu yang mama janjikan itu nggak apa-apa dipakai untuk ini aja, nggak apa-apa, nanti aku umroh sendiri aja. Nah, itu nanti masuk kategori namanya memaafkan hak ya. Dan tentu dalam kategori ini ketika dia sudah tidak menetapi, ya tinggal urusan muamalah, minta maaf dan lain sebagainya. Jadi pertimbangannya bisa secara hukum umum karena sudah dinyatakan harus ditepati. Itu masuk kategori syarat. Tapi bisa jadi hal ini memungkinkan untuk dianulir jika yang punya hak memaafkan karena ada kebaikan yang lebih besar misalnya. Meskipun secara umum tindakannya itu tidak bagus. Tapi kan terkadang di dunia ini pilihannya bukan bagus sama nggak bagus. Pilihannya emang yang tersedia yang nggak bagus itu. Tapi itu lebih bagus daripada ada mudarat yang lebih besar. Misalnya gini, tetap dipaksakan uang untuk umroh, tapi akhirnya anaknya nggak kuliah. Karena uangnya mau tinggal itu-itunya doang. Nah, itu kan akhirnya mendingan menggugurkan hak. Sama saja gini kan. Kayak gini, sayang, kata suami, nanti insya Allah keluar bonus, Umi saya beliin mobil. Nah, bener keluar bonus nih. Oke, nah duitnya nih, Ma. Duit. Belum juga diserahkan, anaknya masuk rumah sakit. Nah, Ma, ini uang sudah untukmu nih.
Tapi satu-satunya uang ini yang tersedia untuk rumah sakitnya adik. Gimana? Kata istrinya, loh itu ya resiko mas lah, hakku. Kalau ngomong gitu, dia pasti bukan mamanya, itu tetangganya itu. Paham ya? Kalau mamanya pasti bilang, ya udah mas, yang hakku gugur saja, nggak apa-apa. Itu untuk anak aja. Ya itu istilahnya menggugurkan hak. Jadi masnya nggak usah menunaikan itu, atau anggap aja gini, tunaikan ke aku, tapi aku pakai untuk beli mobil, aku pakai untuk biayain anak. Udah selesai. Jadi masnya nggak salah, anaknya terselesaikan. Itu cara teknik menyelesaikan supaya tidak kesangkut masalah janji-janji. Tapi selesai. Wallahu a'lam bishawab. Muamalah ya Ustaz ya jatuhnya. Selama sama-sama ridho insya Allah ya. Baik, nanti ya case-case-nya ada beberapa pilihan-pilihan solusi tadi. Supaya menepati janji bisa aja dikasihkan, tapi istrinya akhirnya menggunakannya untuk yang lain, ngobatin anaknya tadi dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan Bu Iin, Ustaz juga. Sama-sama Ibu Nurul. Alhamdulillah semoga puas dengan jawaban Ustadz. Ini masih ada 3 pertanyaan di kolom chat Ustadz. Kita maksimal sampai 9.40. Semoga bisa cukup waktunya. Yang pertama dari Mbak Utari ya, pertanyaan berikutnya. Bagaimana menyikapi orang yang mudah marah, apalagi jika kesalahannya disampaikan, akan ada bentakan diam, jangan diteruskan bicaranya, tapi itu berulang kali. Atau sering melampiaskan kalau terjadi sesuatu sering mencari kambing hitam. Padahal kambing putih itu lebih bagus ya Ustadz ya. Iya. Silakan Ustadz, pertanyaannya seperti itu. Menghadapi orang yang marah dan sering mencari kambing hitam. Kalau ketemu kayak gini, ini apalagi jika posisi seperti ini agak berkuasa, misalnya suami atau pimpinan di kantor, itu sebagusnya diam. Diam supaya tidak ketemu benturan. Dan nanti sambil diam itu dicari proses perbaikan atau proses perbaikannya orang ini. Nah, kalau dia suami misalnya, ini kalau misal aja, maka bisa proses perbaikannya bisa menggunakan orang tuanya. Jadi istri ke suami itu hanya bisa bisikin, nggak bisa merintah. Kalau suami ke istri, bisa merintah. Ini salah satu yang salah saya ingatkan ke ibu-ibu. Kan sekarang banyak fakta, ibu-ibu lebih dulu taubat daripada bapaknya. Ini menarik, ini fakta-fakta ini. Nggak tahu ibu-ibu pokoknya tiba-tiba lebih solihah daripada suami-suaminya aja. Ini banyak yang gitu ya, semoga ini nggak salah ya. Ibu-ibu rajin ngaji, macamnya suaminya nggak jelas. Gitu. Tapi ya dia bisa ngaji karena dinafkahi sama suaminya. Pahalanya nggak tahu gedean siapa. Nah, sehingga kejadiannya sering di rumah itu suaminya masih jauh, kadang sholat belum tegak, tapi istrinya Masya Allah udah qiyamul lail, udah puasa Senin Kemis, udah Masya Allah, udah makan hati-hati, nggak makan sembarangan. Nah, jika kayak gini, maka istri perlu pandai-pandai mensiasati proses perbaikan. Jangan sampai menggurui, apalagi mendominasi, yaitu suaminya malah bisa nolak. Gitu. Jadi itu yang dicariin cara. Termasuk karena itu kan mindset dan akhirnya menjadi karakter. Namanya justifikasi, menyalahkan orang, itu prosesnya panjang tuh. Tapi secara umum khusus penyakit ini atau sikap buruk ini itu penyelesaiannya banyak. Gitu. Yang pertama misalnya diajarkan tentang kerendahan hati, sehingga contohnya banyak. Proses kerendahan hati namanya. Masih banyak contoh-contohnya. Bahwa mengaku salah itu nggak apa-apa. Gitu. Itu saya sering sampaikan. Salah itu nggak apa-apa. Gitu. Mau Allah aja terima kita salah kok. Gitu. Jadi nggak usah kami harus nutup-nutupin, nggak perlu. Udah aku salah minta maaf. Simple. Gitu. Itu. Tapi proses itu nggak gampang juga kan. Karena orang kan secara insting pasti dia nutupi diri, kan? Mempertahankan diri otomatis. Semua orang. Yang pertama. Nah, dia kan udah hati. Kemudian nanti juga bisa menggunakan kisah-kisah orang-orang yang jantan dan kuat yang nggak pernah nyalain orang.
Leader kan itu, aku yang salah, aku yang ngambil peran. Udah yang aku aja resiko. Udah. Tapi nggak mas, ya nggak apa-apa resiko. Nah proses-proses apa itu kisah-kisah perjuangan yang menampilkan banyak pahlawan-pahlawan itu menginspirasi. Bukan tokoh-tokoh sengkuni ya, yang suka nyari alasan, penakut, khianat, bohong, nyalain orang, nutup, nah gitu itu sengkuni. Itu adanya di Astina, ya. Itu di pewayangan, bukan di Amarto. Gitu. Itu juga bisa diperbaiki lewat cara itu. Nah yang berikutnya juga bisa diperbaiki lewat proses yang agak lebih verbal, misalnya kalau di kantor sering aja buat kelas-kelas motivasi atau pengajian kalau dia muslim, materinya ke arah itu. Insya Allah lama-lama bisa berubah. Karena perubahan juga bisa berawal dari informasi dan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustadz. Kita ada pertanyaan berikutnya Ustadz nih, 2. Mungkin semoga cukup waktunya. Bagaimana cara menghadapi orang yang, sebentar Ustadz, ini yang berikutnya, yang di atasnya. Ada orang yang rajin mengaji tapi mengambil sikap bermusuhan dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Apakah perbuatan yang seperti itu disebabkan oleh niat ngaji yang setengah-setengah atau niat yang kurang ikhlas? Mohon penjelasan Ustaz. Ya, itu namanya proses perbaikan yang belum sempurna. Jadi ini juga perlu dipahami kita semua ya. Ngaji itu kan proses tolabul ilmi. Ya. Dari ilmu sampai ke amal itu kan masih panjang tuh, kemarin ya sudah tahu ya. Jadi ngaji itu satu proses menuju perubahan. Tapi ingat, dari ngaji sampai ke perubahan itu masih butuh 6 tahap kan. Ilmu, terus ma'rifah, terus irodah, terus azam, terus niat, baru jadi amal. Itu jadi panjang. Itu babnya. Oleh karena itu butuh proses pengajian yang membuat orang itu bisa punya niat. Nah itu proses pengajian yang sangat piawai. Kan terkadang gitu. Kita ngaji itu langsung berubah gitu. Ada ngaji yang nggak mendorong itu. Nah, itu tentu hidayah dari Allah ya. Itu pertama. Yang kedua, dari ilmu yang diterima, di samping butuh tahap 6 proses sampai menuju amal, itu kan terkadang antara masalah yang dihadapi dengan ilmu yang dikaji kan suka nggak nyambung. Misalnya, hari ini kan kita ngaji an-niyah as-shadiqah. Lah kan nggak ada urusannya dengan urusan berbuat baik sama saudara. Karena temanya pas nggak itu gitu. Jadi nggak terbahas. Ilmu yang yang diterima tidak berhubungan langsung dengan akhlaknya dia atau sikapnya dia. Ya kan nggak ketemu. Kecuali pas ada kasus mutus silaturahim, sekarang temanya membangun silaturahim. Dan dosanya orang yang memutus rahim. Baru nyek gitu ketemu nyek, nah gitu. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, seandainya ada temanya itu pas kasusnya, tapi kan proses untuk menyempurnakan Islam itu kan bertahap. Ada orang yang seketika bisa full, ada orang bertahap. Betul tadi aku baru ngaji ini. Tapi yang kemarin belum selesai kok, Ustadz. Ini kan ngajinya terkadang itu lebih cepat daripada proses perubahannya kan. Gitu. Ngaji ini setiap minggu nih. Satu perubahan kadang butuh 3 bulan baru satu perubahan. Mama ini ngaji mulu tapi sama papa masih kasar. Pak, ngajinya belum sampai itu. Lembut berkata itu ngajinya 7 tahun lagi. Sekarang ini baru nata yang ya kan nggak ketemu ya, masih panjang ceritanya. Nah, terkadang ada orang berharap lebih misalnya punya ekspektasi yang sangat lebih atas sebuah pengajian. Pengajian seminggu sekali, temanya masih bab tauhid. Belum sampai urusan cara bicara yang baik sama suami, cara bikin minum ke suami, belum, itu masih 8 tahun. Malah keburu aku tua ya, sudah nasib lu lah, kau punya istri kayak aku, gitu. Jadi namanya proses yang belum selesai. Tapi insya Allah kalau kita berproses ya kita akan sampailah ke sana.
Pas sampai ke sana lupa yang kemarin, jadi balik lagi jahiliyahnya. Nah, itulah muter aja itu. Tapi insya Allah kalau sudah mulai perbaikan, insya Allah akan mudahkan. Padahal. Baik Ustadz, ini terakhir pertanyaan dari yang masuk di chatroom ya, semoga nanti cukup waktunya. Pak Ustadz, bagaimana cara menghadapi orang yang tidak mau menerima pendapat orang lain dan tidak mau mendengar apa yang akan dijelaskan? Belum sudah membantah dan meninggalkannya. Mungkin kalau anggota dewan itu walk out gitu ya, belum dijelaskan sudah pergi. Bagaimana menghadapinya Ustadz? Ya, didimin aja, nggak usah diomongin. Iya, orang-orang seperti ini nggak usah diajak bicara, karena udah nutup. Nah, istilahnya kan kalau dalam komunikasi itu dia udah nutup, otaknya udah nutup. Jadi nggak usah dipaksain, semakin dipaksain semakin nutup. Ini juga mohon maaf, ibu-ibu kan sudah agak maksa tuh kalau gitu. Mas, gini-gini enggak. Mas, tolong dengerin aku. Maksa lagi gitu, malah pergi. Jadi biarin aja dulu. Jadi kalau udah punya sikap kayak gitu biarin aja. Nanti lama-lama akan nyari. Mak, sebenarnya gimana sih? Serius nih nanya nih. Oh gitu. Jadi saya ada kisah kecil nih. Ada orang setiap nanya itu bantah. Ini gini. Ustadz atau apalah panggilannya. Ini jawabannya apa gitu. Dijawab A gitu. Kok gitu loh kamu ini nanya kok malah bantah. Paham kan dulu kayak gitu ya. Tegesin. Kalau nanya, dengerin jawabannya. Kalau dengerin jawabannya, jangan usah nanya. Clear kan? Itu sikap ketegasan. Bener, bisa berubah. Itu contoh-contoh kecil aja. Jadi misalnya tadi punya suami, katakan case-nya ya. Suami tadi itu nggak bisa ngasih masukan. Ya udah nggak usah kasih masukan. Sampai nanti mentok sendiri. Gimana sih? Ini gimana ini? Diem aja. Lah kan katanya masnya kan super bener. Ya dia nggak usah gitu. Paham ya kira-kira. Itu teknik pertama. Teknik kedua, sebenarnya ada teknik membuka membangun keterbukaan masukan ya. Itu adalah melalui orang yang dianggap memiliki otoritas atas dirinya. Misalnya gurunya. Terkadang ini case ya, bisa aja case-nya nggak cocok sama yang penanya. Istri itu tidak diterima masukannya karena dianggap oleh suami ini dianggap tidak kredibel. Gitu. Kalau kredibel dia diterima. Ternyata orang yang nolak di rumah ini sama bosnya takutnya tak terkira ya. Istrinya bisikin, bos, tolong bilangin ke suami saya harus kayak gini-gini. Oh siap gitu. Contoh kasus yang paling nyata itu anak kita itu nolak masukan kita, tapi kalau disuruh sama ibunya, ibu guru langsung terima. Ya udah kita bilangin ke bu guru bilangin ke anakku 1, 2, 3. Oh siap, Ustaz gitu. Kalau Ustaz bilang ya sama kita mah nggak ada gunanya. Jadi kan ada anak usia remaja itu, maknya kan nggak ada gunanya maknya. Nah, tapi maknya bisa menggunakan temennya kalau remaja. Tapi kalau anak SD bisa menggunakan gurunya. Kata bu guru itu loh, Ma, kita itu harus harus makan itu sepertiga itu makanan. Ya kan Mama juga ada bilang, enggak itu kata bu guru gitu. Itu kata anak-anak gitu. Paham ya? Nah, kalau si remaja, ya Mama mau ngomong mulu. Kata temanku enggak gitu, padahal itu mamanya pesan ke temannya. Gitu kira-kira, cari orang yang punya otoritas atas orang yang ngeyel kayak begitu itu. Nah, setiap orang itu ada orang yang punya otoritas. Biasanya orang-orang kayak gini ini, biasanya kalau dia suami, kok ngeyel di rumah, itu sama bosnya takut biasanya. Jadi orang itu unik ya, saya tambahan materi. Orang itu kalau gagah di luar, biasanya di rumah kayak kucing. Suami ini kalau di luar gagah, jadi bos, jadi apa. Di rumah takut sama istrinya. Dan sebaliknya. Orang itu kalau di luar kucing, di rumah kayak singa. Ya, jadi Masya Allah manusia itu ya. Tapi ini bukan penelitian ya, ini hanya observasi aja. Jadi orang-orang yang di kantor itu sangat biasa. Di rumah, galanya tak terkira. Gitu. Ma istrinya Masya Allah. Dan sama bosnya, iya bos. Gitu. Sebaliknya, bos-bos di kantor itu,
Sama istri ya, anu apa? Pak, mohon maaf tadi belum apa? Belum nyampe target. Iya, Pak. Sudah. Begitu akhirnya, Mas. Oh iya, Ma, iya, Ma. Jangan bentak-bentak sama karyawan. Oh iya, Ma, itu cuma bercanda doang kok, Ma. Gitu. Karena istrinya itu yang komisaris, yang punya perusahaan, dia kerja doang di situ. Paham ya? Jadi cari yang punya otoritas atas orang kayak begitu itu. Insya Allah masuk. Allah alam bisawab. Baik Ustadz, alhamdulillah ya. Ini tidak terasa ngantuk kalau saya setiap kajian Selasa itu karena memang contoh-contoh dari Ustadz itu menyegarkan sehingga tidak bikin cepat ngantuk gitu. Tapi ini saya mau ingatkan kembali kepada Ustadz, ada mungkin yang terlewat tadi, penguatan kita untuk mengukuhkan niat kita agar shodiqoh dan tetap konsisten itu apa tipsnya Ustadz mungkin sebagai closing statement kajian kita pada malam hari ini, insya Allah. Selalu ada tip ya, atau tip praktis. Yang pertama ini poin terakhir dari materi ini. Yang pertama, latih dari perkara kecil untuk sampai ke eksekusi nyata. Dari yang perkara kecil. Contoh gini, dilatih punya sebuah proses target, ya kalau bahasa manajemen ya, target atau cita-cita, langsung diwujudkan. Contoh, aku hari ini mau baca Quran sehalaman, misalnya gitu, dikerjain betul. Gitu. Aku minggu ini akan qiyamul lail di malam Jumat, dikerjain betul. Nah di awal-awal mohon jangan yang berat-berat, supaya kita nanti bisa cepat eksekusi. Oke ya, supaya apa? Rintangannya nggak banyak, si godaannya nggak besar, gitu. Jadi yang kecil-kecil dulu. Aku ini si pagi ini mau nyepeda ke depan komplek, dikerjain betul. Gitu. Nah itu latihan dari hal-hal sederhana. Yang kedua, kalau ada halangan di hal-hal sederhana itu, jangan mundur dengan atas alasan apapun. Contoh tadi, udah mau baca Quran, biasanya akhirnya menjadi lemah. Bahasa jangan bahasa. Ini lagi MC. Biasanya Ustadz suaranya ke mute. Kalau ada godaan di tengah proses eksekusi atau mengerjakan yang tadi, itu maka latihlah tetap bertahan sampai itu tuntas. Contoh, mau baca Quran nih waktu duha, biasanya mules nih. Yang mules, yang apa gitu. Nah, tetap aja ditekuni. Kamar mandi, tetap wudhu lagi. Nggak apa-apa. Nanti baca Quran. Pas setengah halaman, ngentut. Nggak apa-apa, kentut. Jadi maksudnya ditekuni meskipun akhirnya, duh lama nih, nggak apa-apa. Jangan mau digoda perkara kecil untuk tidak tereksekusi full. Karena itu langsung menjadi setengah hati lagi. Kebiasaan nanti. Makanya tadi saya ingatkan, di awal jangan banyak. Contoh, aku ingin sodako 1000. Kan ringan tuh. Nah, 1000 betulan. Jangan nambah dulu. Langsung 100.000 kemahalan, jangan 1000. Jadi sudah latih eksekusi. Ya, yang nomor 3, terimalah ketidaksempurnaan. Itu memudahkan untuk dikerjakan. Makanya sebagaimana saya bilang nih, kembali ke rapat kita kemarin, karena kita mau menuliskan buku. Makanya mohon para penulisnya ditulis saja, dan kalau perlu niatlah nulis yang salah. Salah aja. Yang penting jadi. Oke. Jadi pokoknya nih saya niat nulis kajiannya Ustadz. Nulis ini tidak harus benar. Nggak apa-apa. Kalau nanti sudah jadi, mengoreksi itu lebih mudah daripada mewujudkan pertama kali. Nah, akhirnya dikoreksi. Meskipun koreksinya 70%, nggak apa-apa. Tapi sudah jadi tadi. Itu akan memproses menjadi sesuatu. Bu, mohon maaf ini udah koreksi 70%. Ayo udah aku perbaiki. Nah, lebih mudah lagi. Paham ya?
Jadi kalau dalam bahasa saya itu kerjain aja, nanti kalau salah balik. Itu terkenal ya ungkapan saya kalau di teman-teman itu. Ustadz tuh suka punya prinsip, kerjakan aja, kalau salah balik. Bahkan mohon maaf nih, saya bilang sama beberapa yang nikahnya agak lambat itu, supaya lama eksekusinya cepet itu. Bu, nikah aja sama siapa aja. Nah, keliru cerai. Ustadz sembarangan. Loh, kenapa ibu nggak nikah-nikah? Dulu umurnya sudah 45, 40, karena ibu maunya sempurna. Loh, coba nikah aja. Kalau perlu jadi istri keempat, nggak apa-apa. Mendingan kawin daripada nggak kawin sampai tua. Kok gitu sih Ustadz? Iya makanya. Nanti kalau ibu sudah meringankan syaratnya, saya bilang gitu, umumkan, terima lamaran meskipun jadi istri keempat. Yang lamar banyak tuh. Seret. Dari situlah pemilihan dimulai. Nanti ada yang masuk. Lah kalau toko ibu aja nggak ada yang masuk, gimana bisa milih? Nah, paham kira-kira? Jadi ibu ringankan. Terima lamaran dari siapa aja. Banyak yang datang. Nah, nanti kalau sudah ada 50 yang lamar, kita pilih satu-satu. Nanti ketemu tuh. Nah, nikah. Masa nikah yang berjanggal lah, pasti kita pilih yang bagus. Cuman dari awal diringankan. Supaya bisa masuk dulu. Gitu kira-kira. Jadi nomor 3, udah terimalah ketidaksempurnaan. Itu memudahkan kita untuk mewujudkan niat. Gitu. Nanti terus nomor 3, nomor 4, perbaikan berkelanjutan. Ada 4 tip ya. Yang pertama, latihan punya target kecil. Yang kedua, jika untuk diskusi, jika ada halangan di target kecil, tidak mundur. Sekalipun nggak mundur. Nanti kebiasaan. Sekalipun nggak mundur. Yang ketiga, terimalah ketidaksempurnaan. Biasanya penghalang kita tidak itu maunya sempurna. Mau ngaji, itu maunya harus bajunya super rapi. Ya, nggak ngaji-ngaji. Udah, sepenting bawa mekena aja udah gitu. Kok gitu apa ya, daripada nggak ngaji? Nanti besok diperbaiki. Yang terakhir apa? Perbaikan terus. Jadi insya Allah akhirnya, perbaikan terus itu menarik. Namanya perbaikan terus itu. Kok ini belum bagus? Nggak apa-apa. Jadi kenapa kok ini belum bagus? Nah, kan kita bisa diperbaiki lagi, Pak. Gitu. Nah ini ya bisa diperbaiki lagi. Jadi akhirnya terus. Nggak mundur. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jazakallah khair Ustadz. Untuk tipsnya tadi 4, berarti kita harus mengesampingkan perfeksionis ya, supaya tidak putus asa dalam beramal mungkin ya. Betul ya Bu, insya Allah. Perfeksionis dalam hal tertentu boleh, tapi untuk yang ini menerima kekurangan tadi dulu ya. Betul. Ketidaksempurnaan. Baik. Betul, tidak sempurna. Alhamdulillah, semoga tips dari Ustadz tadi sebagai closing statement kajian kita pada malam hari ini bisa kita lakukan dan terus melakukan perbaikan, never ending job ya. Berarti Ustadz sepanjang hayat sampai kita menutup mata insya Allah ya, melakukan perbaikannya. Insya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita sesi kedua ini masih bertambah waktunya ya. Semoga sudah tuntas kajian untuk niatus shodiqah, niat yang ikhlas karena Allah, niat yang lurus. Mudah-mudahan nanti bila ada pertanyaan lagi bisa langsung menghubungi salah satu dari kami atau bisa bergabung di grup WhatsApp. Nanti ada riadoh dari Ustadz. Kita akhiri kajian kita pada malam hari ini dengan membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.